bicara heritage medical ini kapan sih mulai beroperasinya itu sejak kapan sih? Iya. Heritage medical itu jadi gini, ini praktek ya, praktek dokter. Di kita ada praktek dokter umum yang spesifiknya di kulit dan kelamin. Juga kami ada spesialis kulit kelamin, dokter spesialis kulit kelamin gitu. Memang sudah jenjang S2-nya lah gitu ya. Nah, kami baru bukanya itu bulan Mei tahun 2025. Tapi alhamdulillah sampai saat ini sudah banyak pasien yang bisa kami sembuhkan. Sudah banyak, alhamdulillah, dari penyakit kulit sampai ke penyakit kelamin seperti itu. Sudah macam-macam, sampai alergi juga ada yang alhamdulillah bisa kita obatin. Itu semua itu kan nanti kita melewati proses pemeriksaan ya, ada pemeriksaan lab gitu kan. Kami juga kerjasama dengan lab-lab besar itu kan untuk pengambilan spesimen, kultur jaringan seperti itu. Kemudian darah juga kami juga kirim ke lab rekanan. Nah, di kami juga concern menangani penyakit kutil kelamin. Kutil kelamin ini kutil yang ada pada kelamin. Biasanya pasien apabila terkena kutil kelamin dalam waktu kurang dari 1 minggu, jumlah kutilnya bisa bertambah. Itu berbeda dengan kutil yang ada di tangan atau di badan, itu berbeda. Itu namanya papilomavirus. Nah, di kami itu menjalar saja. Ya, menjalar bahkan saya pernah ada beberapa kali dapat pasien saya dari awal timbul kutil kelamin itu 5-7 hari ya, masa kutilnya itu sudah sebesar hampir 2 cm ya diameternya itu. Ya cukup besar, itu cepat sekali gitu kan. Kalau kita kutil di tangan atau di kaki kan ya tumbuh segitu aja biasanya, jarang bertambah gitu kan. Kalau kutil kelamin itu cepat sekali pergerakannya. Nah, kami di sini alhamdulillah sih ada beberapa kami sembuhkan pasien, alhamdulillah, karena kami juga punya alat laser untuk mengangkat kutil-kutil yang ada di kelamin yang sudah merebah, yang sudah bentuknya udah besar, itu kami angkat dengan laser. Operasi kecil ya, Dok? Ya, operasi kecil. Itu operasi kecil saja. Dok, bicara mulai mendirikan ini, apa sih membuat dokter membuat spesialis kulit dan kelamin ini mungkin dengan siapa aja gitu untuk pertama kali membangun ini mungkin? Oh, saya sendiri awalnya. Sendiri, kemudian saya dibantu oleh dokter spesialis dan rekan-rekan medis yang ada di sini ya. Saya bangun. Sebelumnya saya juga pernah ada pengalaman kerja praktek beberapa pasien saya, concernnya di kulit dan kelamin. Akhirnya saya coba buka ya, praktek sendiri. Sebenarnya ya saya juga coba ikut ngebantu masyarakat apabila masyarakat ingin berobat tapi terkendala ya dengan biaya. Saya juga ada beberapa kali coba bantu pasien untuk bisa dapat pengobatan dulu, biayanya nanti tinggal disepakati kemampuannya seperti apa, kapan bisanya. Itu beberapa kali saya udah bantu pasien ya. Kemudian penyakit infeksi menular seks ini sebenarnya itu di asuransi nggak di cover. Ya, rata-rata sih asuransi tidak mengcover ya untuk infeksi menular seks, karena dianggapnya mungkin penyakit yang karena kelalaian atau karena hubungan yang menyimpang kan gitu, mengabaikan seperti itu ya. Akhirnya ya saya coba mencari solusi. Ya walaupun seperti itu mereka di mata saya kan tetap pasien sih, pasien gitu kan. Saya coba berusaha untuk mengobati gitu ya. Paling saya subsidi silang lah dari pasien-pasien yang ingin mendapatkan obat-obat yang kualitasnya bagus gitu kan. Kemudian nanti saya subsidi silang untuk masyarakat yang kurang mampu. Dok,
saya bisanya setiap gajian bayarnya sekian nggak apa-apa, kan? Nggak apa-apa. Jadi ya saya coba cari solusi lah untuk kondisi masyarakat seperti itu. Artinya Tadi kan kita mendengar ya baru bulan Mei dibuka, tapi capaiannya sudah mungkin sangat signifikan ya. Ada nggak sih dari Medical Heritage ini kerjasama dengan puskesmas setempat, mungkin Ada. dinas kesehatan atau Ada. rumah sakit? Nah, capaian apa yang sudah diraih atau nanti kedepannya akan melakukan apa dengan kerjasama itu? Kalau untuk saya pribadi mengatasnamakan Heritage Medical, saya sudah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Bekasi, juga Puskesmas Karangkitri, dan Puskesmas Bekasi Jaya. Saya coba ngebantu masyarakat memberikan pengobatan gratis. Yang saya lakukan itu rutin di Masjid Al-Muwahhidin ya, setiap hari Jumat setelah sholat Jumat. Itu saya berikan pengobatan gratis, pengecekan kolesterol, gula darah, dan asam urat gratis, HB gratis. Dan saya juga pernah melakukan itu di lapangan terbuka ya, di lapangan Serbaguna, nggak jauh dari sini juga, gitu. Kemudian dengan Dinkes terkait juga saya kerjasama apabila pasien-pasien saya yang kondisi ekonominya kurang mampu dan belum memiliki asuransi dari pemerintah, saya daftarkan nama-namanya ke Dinkes untuk dipercepat penerimaan asuransinya seperti itu. Ya, alhamdulillah sudah terus berjalan ya sampai sekarang dari bulan Mei. Ya, saya sih berharap teman-teman medis saya juga mau mensupport atau ikut terlibat bergabung ya. Semakin banyak kita mengabdi kepada masyarakat, insya Allah semakin bermanfaat ilmu yang kita terima. Itu kan semakin menjadi manfaat bagi masyarakat yang sulit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena menurut saya ya, jumlah masyarakat di Kota Bekasi dengan fasilitas kesehatan yang ada itu masih belum mencukupi, masih kurang gitu kan. Nah, sedangkan seperti yang saya terima di lapangan saja ya, saya kalau pengobatan gratis tuh itu pasien-pasien saya ya sekitar 10-20% itu ada yang belum punya BPJS, karena kurangnya wawasan ya, kurangnya berita, kurangnya informasi, khususnya kan seperti mereka dagang pasar malam gitu, atau yang mereka mungkin hanya berjualan nasi saja, atau penjual pedagang keliling, itu banyak yang belum punya BPJS. Ya memang kita akui ya, walaupun pemerintah sudah berupaya semaksimal, dan saya apresiasi buat pemerintah Kota Bekasi, sangat bagus manajemennya, sistemnya untuk memberikan pelayanan ke masyarakat ya, khususnya Kota Bekasi. Itu saya apresiasi lah, sangat bagus. Tapi banyak masyarakat kita kan yang masih kekurangan media informasi ya, seperti handphone mungkin mereka belum punya, seperti itu kan, rekening bank pun mereka belum punya gitu kan. Itu pun agak sulit ya mereka untuk mendapatkan informasi pelayanan gitu. Walaupun saya lihat pemerintah Kota Bekasi sangat fokus melayani warga Kota Bekasi seperti itu. Jadi ya ketika momen pengobatan gratis saya coba membantu. Kemudian pasien-pasien yang nyimpen ya penyakit dalam seperti diabetes, kemudian ada kelainan jantung, ada kelainan metabolisme tubuh, itu mereka belum berobat, belum konsultasi ke dokter, belum datang ke fasilitas kesehatan. Itu saya coba arahkan. Jadi saya juga ajak kerjasama rumah sakit, puskesmas. Saya sampaikan, dok, ini ada beberapa pasien saya punya penyakit dalam, gitu kan, punya penyakit dalam dan butuh perawatan, gitu. Minta tolong didampingin. Alhamdulillah
Puskesmas Karangkitri, Puskesmas Bekasi Jaya sangat bergerak cepat, langsung merespon gitu. Dok, ini terkait sosialisasi heritek medikal kan sudah melakukan workshop, seminar dan pengobatan gratis. Terus gimana masyarakat menerima hal itu dan kepedulian masyarakat terhadap penyakit usia kelamin? Ya, alhamdulillah ya Pak. Di Masjid Al Muwahhidin itu kan saya rutin ya mengadakan pengobatan gratis. Jumlah pasien saya semakin bertambah Pak. Karena saya juga minta kepada mereka kan, tolong kontrol rutin setiap Jumat, kan minimal cek gula darah, cek tensi, cek asam urat, kolesterol. Jadi saya selalu bisa memberikan himbauan kepada masyarakat, kepada pasien-pasien saya yang datang untuk ayo minggu ini kondisi kesehatan kita seperti ini, minggu depan kalau bisa harus lebih baik, gitu kan. Bapak mau gimana? Apa kurang istirahat, gitu kan? Sering begadang, kurangin Pak. Gitu. Saya sering memberikan edukasi buat pasien-pasien saya ya. Nah, kemudian untuk pasien-pasien saya di praktek saya sini di Heritage itu ya saya memberikan kenyamanan mereka untuk konsultasi kapanpun gitu kan. Dan saya berikan ruang privasi lah. Gitu, mereka berkonsultasi masalah rumah tangga juga yang ada kaitannya terhadap hubungan kesehatan ya, kesehatan pasangan. Nah itu saya banyak memberikan edukasi dan saya memberikan ruang privasi lah buat mereka seperti itu. Tapi penyakit kelamin dan kulit kan tidak mengenal umur Dok ya? Tidak, bisa mengenai siapa saja, bahkan seperti sifilis pun bisa diturunkan ke janin yang baru lahir, bayi yang baru lahir itu bisa diturunkan. Nah, bagaimana perawatannya, bagaimana tindakannya, kami di sini berkolaborasi juga dengan dokter-dokter ahli. Gitu. Dok, selama 6 bulan berjalan Mei, apa sih kendala yang dirasakan klinik ini? Mungkin dalam menjalankan roda klinik Heritage ini? Kendala saya rasa standar ya, biasa aja sih. Saya pikir bukan kendala itu, ya setiap orang kan mungkin datang kemari pasti punya harapan. Toh pun mereka punya keterbatasan. Jadi buat saya nggak ada kendala sih, semakin hari semakin pasien semakin bertambah gitu kan. Yang ada mungkin harapannya sih klinik ini bisa tempat praktek ini ya bisa lebih berkembang lagi, semakin bisa memberikan fasilitas kesehatan yang lebih baik, memberikan dokter-dokter terbaik, pelayanan terbaik, pengobatan terbaik. Harapannya hanya itu. Kalau kendala sih saya rasa nggak ada ya. Kalau ada terobosan di sini mungkin temuan-temuan baru supaya orang lebih tertarik gitu di klinik ini, mungkin ada nggak dari keunggulan di klinik ini, mungkin apa yang menjadi unggulan apa gitu? Mungkin biasanya setiap rumah sakit klinik kan ada yang lebih spesialis apa gitu ya, orang jadi ingin tertarik untuk berobat gitu. Oke, kalau seperti itu kan gini, kalau untuk pertama ya untuk di pelayanan kepada pasien kutil kami siapin juga alat-alat laser, itu kan ruangan tindakannya kami siapkan. Kemudian kami juga untuk pasien-pasien yang mendapatkan terapi antibiotik suntik ya, saya juga menyiapkan ruangan yang ya mudah-mudahan bisa bikin mereka nyaman lah gitu kan. Karena kan Jadi standar medisnya sudah cukup ya? Cukup, saya yakin sangat cukup lah, sangat cukup gitu kan. Toh kami juga disupport oleh laboratorium yang berkualitas gitu kan. Kami ada rekanan sama Prodia juga di sini gitu. Jadi saya rasa cukup ya, kecuali pasien yang punya penyakit kelamin atau kulit dengan kesadaran yang menurun atau kualitas kesehatannya itu buruk ya, itu kami juga kerjasama dengan rumah sakit. Ada rujukan ada di sini. Nah, kami bikin rujukan, kan kebetulan juga sekitar kami itu banyak rumah sakit, kan RSUD, ya rumah sakit swasta juga banyak di sini.
Tapi kalau selama pasiennya masih bisa jalan, masih bisa makan, ya kami rawat pasien itu dari hari ke hari ya, bisa datang ke sini kapanpun, gitu kan. Seperti itu sih, Pak. Ya mungkin mungkin harapan kedepannya agar klinik ini lebih maju lagi, mungkin apa yang dokter ingin sampaikan gitu? Harapannya saya mohon doa aja dari masyarakat semua. Mohon doakan semoga tempat pelayanan kesehatan ini semakin berkah, semakin bermanfaat buat masyarakat, semakin banyak menyembuhkan masyarakat, semakin memiliki banyak fasilitas dan peningkatan kualitas pelayanan. Hanya itu aja sih.